Pikiran juga lari biasanya. Walaupun nafsu tidak bernafsu, tapi melihat sesuatu di depan itu pikiran lari juga. Tidak konsentrasi. Ya. Jadi, masya Allah, saya melihat nikmat, saya sadari juga. Terkadang ada juga nikmat kita tidak sadari bahwa kita ada dalam perangkap itu. Nikmat yang indrawi saja kita tidak bisa raba secara keseluruhan. Belum lagi nikmat yang tak nampak dalam indrawi kita. Maka itulah Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita berulang-ulang. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. 31 kali. Surah Ar-Rahman. Diingatkan kita. Seolah-olah Allah mau interaksi dengan kita tentang nikmat itu. Allah mau interaksi tentang nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, sejauh mana yang kamu sadari nikmat itu. Ya. Karena nanti muncul ada namanya kufur nikmat. Kalau kita terperangkap dengan kufur nikmat ini sangat berbahaya. Kita terperangkap dengan kufur nikmat ini sangat berbahaya karena di sana ada label kesenangan, ada kesenangan yang menyertai, dan biasanya kita ketika kesenangan itu menyertai kita itu terkadang banyak lalainya dibanding di saat kita menghadapi kesempitan dan kesulitan. Di saat kita menghadapi kesempitan dan kesulitan, makanya Nabiullah Isa alaihi wassalam mengajarkan bacaan istirja itu bukan saja pada saat kita mendengarkan kematian atau musibah. Bahkan beliau ucapkan ketika harta mendatangi dia baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu yang beliau dia baca, Nabiullah Isa alaihi salam. Dalam hadis kursi dijelaskan seperti itu. Nah, kita tahunya kan aneh bin ajaib kalau dapat harta inna lillahi wa aneh bin ajaib itu. Allah. Itu tidak salah, tapi kandungannya itu subhanallah. Jadi harta itu identik dengan kesenangan, atau nikmat duniawi yang indrawi itu identik dengan kesenangan. Tapi hilangnya harta itu identik dengan kesedihan. Identik dengan kesedihan. Subhanallah, ketika kita bisa menjadi hamba yang ketika kita ini diberi oleh sesuatu kan senang. Ibu kalau diberi sesuatu senang tidak? Ibu-ibu sabar dulu, sabar. Jangan buru-buru. Pasti mas. Diberikan mas. Jadi ketika kita diberi sesuatu atau mendapatkan sesuatu, itu kan kita gembira umumnya. Nah, seorang hamba itu ketika memberi sesuatu itu, bagaimana upayakan berbanding lurus ketika kita menerima pemberian dan memberikan dan memberikan sesuatu dari kita. Bagaimana kita ada balance, ada balancing, ada perasaan. Disinilah kita ini mencari jati diri kita. Di saat kita mendapatkan sesuatu kesenangan, gembiranya kita, nah bagaimana kita memberikan sesuatu juga itu mendapatkan kegembiraan yang sama. Tidak. Kita kan, masya Allah, Allah kasih rezeki kita berlimpah, senangnya luar biasa. Mau kemana, tiket ada. Mau terbang ke sana, ada tiket.
Ada orang setengah mati pikirkan berbulan-bulan dah baru bisa berangkat ke sana. Macam-macam caranya Allah kasih rezeki kepada kita. Ada Allah muliakan. Nah, yang kita inginkan ini dalam diri kita ini bagaimana bisa menjadi manusia yang menerima. Apa bahasa Makassarnya tadi? Lego. Pandai. Artinya nerimo ini adalah sesuatu yang ketika kita diberi, hati kita berbunga-bunga. Bagaimana bunga-bunga itu tetap ada ketika kita memberi. Ini yang kita ini upayakan, sehingga ada balansi dalam kehidupan, mengarungi masalah kehidupan ini. Maka nilai kehidupan ini Allah sudah atur sedemikian rupa. Ya. Di dalam surah Taha, tidak salah ayat 24. Wabillahi samil alim minasyaitonir rajim. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan donka wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan donka. Barang siapa yang lalai daripada mengingat kepadaku. Masya Allah, ini ayat kalau kita renungkan luar biasa, ibu-ibu yang berbahagia, bapak yang mulia. Barang siapa yang lalai daripada peringatanku, atau barang siapa yang lalai mengingatku, menyambungkan hatinya ta'alluq kepada aku, kata Allah. Apa kata Allah? Maka dia akan mendapatkan ma'isatan donka. Maka saya akan berikan kehidupan yang sempit. Apa itu kehidupan sempit? Kehidupan sempit itu bukan kekurangan harta. Bukan kekurangan harta. Ingat bapak dan ibu yang berbahagia, kehidupan sempit itu bukan kekurangan harta. Ada orang yang Masya Allah hartanya bertumpuk-tumpuk, kendaraan fasilitasnya lengkap, mau ini, Allah penuhi semua dalam bentuk harta. Tapi ternyata hubungannya dia kepada Allah itu terjadi sangat sempit. Artinya jalinan hubungan dia, ta'alluqnya dia kepada Allah itu banyak kelalaiannya. Ya. Bahkan ada sebagian orang bukan berarti dia meninggalkan sholat. Ya, mungkin dia sholat, tapi terkadang mungkin sholat yang dia lakukan itu dia berikan Allah itu sisa-sisa waktu. Dan ini, Masya Allah, dalam perjalanan kehidupan kita lihat banyak orang dia berikan kepada Allah sesuatu yang merupakan sisa-sisa dari waktu kehidupannya dia. Dia tidak mau dikasih sisa-sisa dari harta dunia ini, dia maunya banyak dari harta dunia yang diberikan oleh Allah, tapi untuk Allah dia berikan sisa-sisanya. Ini kalau kita lihat pada kehidupan seperti ini yang kita lihat, sehingga muncullah kehidupan yang sempit. Banyak harta kelihatan, tapi kayaknya nggak cukup. Sehingga Nabi katakan manusia itu kalau dikasih 2 lembah emas, dia akan cari lembah yang ketiga. Memang ya, menjadi manusia yang paripurna itu kan ya, nggak usahlah kita sampai ke sana ya, paripurna ini kan Nabi kita Muhammad SAW. Tapi berjalan di atas jalannya orang-orang yang paripurna justru diperintahkan kita ya, berjalan di atas jalannya orang-orang paripurna diperintahkan kita. Maka kenapa muncul kehidupan yang sempit? Nampak harta, nampak ini, tapi dalam kehidupannya sempit. Artinya sempitnya itu hampir tidak ada waktu ibadah yang dia berikan untuk Allah. Saking sibuknya dengan harta itu. Maaf, Bapak dan Ibu berbahagia, terkait dengan harta itu adalah sesuatu yang bersifat duniawi. Yang bersifat duniawi. Ya, karena terkadang kita lihat harta itu adalah uang, tapi harta itu adalah sesuatu yang bersifat duniawi. Ya, entah itu urusan apa, dan kedekatan kita hari ini terkadang kita tidak manajemen, kita punya urusan. Terkadang urusan itu tumpuk-tumpuk, ya, akhirnya sesuatu urusan yang baik gabung dengan urusan yang buruk, akhirnya kita tidak bisa memilah-milah. Akhirnya seperti ibadah kita juga begitu. Sudah saatnya kita ibadah masih disibukkan dengan urusan yang tidak jelas. Itu kan terkadang kita begitu, karena itu tadi kita tidak manage itu waktu yang Allah karuniakan kepada kita. Kita tidak manajemen dengan baik, sehingga
Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man arada dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Qala lima khasartani a'ma wa qad kuntu basira. Kata Allah, kata mereka yang begitu ketika di akhirat itu. Iya, jadi orang yang diberikan ini fasilitas apa nih, tapi banyak kelalaian kepada Allah Subhanahu wa taala, itu tadi diberikan kehidupan yang sempit. Ya bukan berarti tidak ada hartanya, tapi karena disibukkan mengurus harta, urusan dunia, lalai ibadahnya dia kepada Allah. Ingat, yang begini kata Allah akan dibutakan nanti di akhir. Waliyadzubillah. Ya. Sampai dia berkata, qala. Ya. Dia berkata, kenapa engkau butakan saya ya Allah? Di akhirat ini padahal kamu di dunia perlihatkan mata saya. Kamu di dunia jadikan saya hamba yang melihat. Seperti itu pengaduan kita kelak nanti bagi hamba-hamba, na'udzubillah min dzalik, bagi hamba-hamba Allah yang banyak lalainya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka fa'lam, Bapak dan Ibu yang berbahagia, betapa tidak pentingnya kita ya memperbanyak hubungan kita, jalinan kita, ta'alluq kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan segala-galanya nikmat. Bapak dan Ibu yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang memberikan segala-galanya nikmat kepada kita. Maka itulah Allah Subhanahu wa taala ulangi nikmat itu. Bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat apa yang kamu pungkiri? Nikmat apa yang kamu dustakan? Semua saya sudah berikan. Maka sekali yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitulah harta dunia. Padahal Masya Allah, harta dunia itu kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Lau anna bani Adam haraba minar rizq." Andaikan anak ibnu Adam itu, kita ini ya lari dari rizki. Kama yahraba minal maut, sebagaimana dia lari dari kematian. La adrakuhu kama yudrikuhul maut. Maka rezeki itu datangi dia sebagaimana maut pasti datangi dia. Itu Allah tegaskan itu, Masya Allah. Nah, itulah tadi, manusia ini banyak lalai kepada Tuhannya karena dia lari kepada harta. Ya. Padahal, subhanallah, orang yang kejar harta itu dalam hal-hal duniawi ini, dia dalam dirinya itu tertanam dua ketakutan. Tertanam dua ketakutan. Jadi orang yang hubbud dunya wa karahiyatul maut, ya, tertanam dua ketakutan. Orang yang cinta harta itu. Pertama, ketika dia kejar harta takut tidak dapat. Itu pertama yang datangi kita, itu takut tidak dapat. Ya, takut tidak dapat. Apalagi kalau antri paling belakang dulu. Nanti saya dapat tidak. Contoh saja. Tapi yang jelas pada intinya bahwa dalam diri kita kalau ada hubbud dunya itu pasti takut tidak dapat. Kemudian ketakutan yang kedua adalah ketika kita dapat takut hilang. Ya, takut hilang, takut kurang dari hartanya. Itu umumnya manusia seperti itu. Ya. Jadi kalau kita cinta dunia itu, ya takut tidak dapat. Ketika kita dapat, takut hilang. Seperti itulah pecinta-pecinta dunia. Maka timbulnya cinta kita terhadap dunia itu, akhirnya kita menghalalkan segala macam cara. Bahkan terkadang bukan hak-hak kita anggap hak kita. Haknya orang lain, haknya umum, yang kita jadikan hak-hak kita. Dan ini sangat berbahaya. Dan ketika orang sudah cinta dengan harta itu, segala macam cara terkadang ditempuh. Ya, segala macam cara terkadang ditempuh, apalagi ada peluang-peluang di sana. Ada peluang-peluang, nggak apa-apa. Nanti kan banyak-banyak istighfar saja lah. Biasanya begitu. Atau terlanjur, tidak apa-apa. Nanti saya tebus dengan kebaikan-kebaikan. Wa bisayatil hasanah, ikuti keburukanmu itu dengan kebaikan. Ya enak saja kalau begitu. Ternyata tidak semua amal saleh kita itu diterima. Tidak semua amal saleh kita diterima. Jangan sampai kita andalkan amal saleh kita. Banyak amal saleh saya. Jangan kita andalkan amal soleh kita.
Namun dalam kitab beramal itu memang harus tanamkan rasa ketakutan. Jika kita beramal soleh, kita tanamkan rasa ketakutan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan amal soleh kita ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita jadikan hidup ini, ketika Allah karunia kita harta, materi, jadikan itu wasilah untuk kita bisa lebih dekat dengan yang memberi materi. Jangan sampai kita cinta kepada yang diciptakan, tapi tidak cinta kepada yang menciptakan. Ini biasanya seperti itu. Kita sangat mencintai sesuatu yang diciptakan, tapi lupa menciptakan, lupa siapa yang menciptakan yang saya cintai dalam hati saya ini berupa harta. Inilah proses kita dan ibu yang sama-sama berbahagia. Maka siapapun kita, ya namanya kecintaan, keinginan kita kepada dunia, hampir semua kita itu terjangkiti. Ya. Tinggal bagaimana daya selektif kita terhadap sesuatu yang datang kepada kita atau yang kita cari. Apa itu dengan cara yang benar, atau cara yang mungkin subhan, atau cara yang lebih berbahaya itu sesuatu cara yang haram, yang tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka alhamdulillah, salah satu fungsi pengajian adalah untuk mengingatkan sebagai rem diri kita untuk melaju kepada sesuatu yang mungkin mestinya harus diingatkan untuk diri kita. Ya, maka pengajian itu betul-betul kita jadikan jembatan. Jadikan wasilah untuk bisa memperbaharui sesuatu periode kita per bulan misalnya. Periodisasi hidup kita per bulan itu bagaimana bisa memperbaharui? Adakah peningkatan dari periode-periode yang lalu ke periode ini? Dalam hal ibadah, dalam hal kedekatan kita kepada Allah. Karena betapa tidak ruginya kita, waktu ini semakin diambil, diri kita ini semakin dikeruk sedikit demi sedikit ini. Ya. Sampai Imam Hasan Basri berkata, "Ya bani Adam, innama anta ayyam." Wahai anak-anak itu, kamu itu seperti masa saja, kamu itu seperti waktu saja. Idza mada yaum mada ba'duka. Apabila harimu itu lewat satu, maka hilanglah sebagian dari batang tubuh kamu itu. Yang intinya nanti batang tubuh kita akan hilang di muka bumi ini. Iya kan? Yang intinya dari waktu yang sudah diambil, yang ibarat batang tubuh kita ini diambil sedikit demi sedikit waktu itu, lama-lama batang tubuh kita ini hilang di muka bumi ini. Maka itulah beliau katakan, ya bani Adam, innama anta ayyam. Wahai anak cucu Adam, kalian itu seperti hari-hari. Yang hari-hari itu diambil sedikit. Ya nanti hari itu, masa itu akan menghilang di atas diri kamu. Hilang lagi. Subhanallah. Ya. Apapun yang Allah kerjakan kita jalani dengan baik dan kita raih dengan cara yang benar. Jangan dari hal-hal yang bersifat subhat apalagi haram. Ya. Dari sifat-sifat subhat apalagi yang haram. Olehnya itu sesuatu yang memang kita tidak ada wilayah hak kita, jangan sampai kita masukkan ke dalam wilayah kita yang jadinya yang halal tadinya jadi haram. Ya. Begitu selektifnya kita dalam menjalani kehidupan ini, karena banyak ranjau-ranjau yang akan mengotori perjalanan hidup kita menghadap Rabb kita Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan setan maunya seperti itu. Kehidupan kita senantiasa dibumbu-bumbu dengan sesuatu yang bersifat nafsu belaka, sehingga meliwis menjadi sesuatu yang tadinya hanya sekedar keperluan jadi kebutuhan. Yang tadinya hanya sekedar keperluan sekarang jadi kebutuhan. Jadi kebutuhan. Yang semestinya dunia ini kan sebenarnya keperluan saja. Jangan jadikan kebutuhan. Dunia ini keperluan saja, bukan kebutuhan. Kebutuhan kita ini, saya butuh dengan Tuhan yang memberikan dunia. Saya butuh ini Allah yang menciptakan saya. Saya butuh setiap saat. Kenapa? Insya Allah yang ada di depan kita ini tidak akan bisa kita habis di satu orang. Saya yakin tidak akan mungkin bisa habis. Ini hanya sekadar keperluan. Bahkan tanpa ini pun kita masih bisa hidup sampai besok, sampai lusa, tanpa ini pun. Jadi hanya sekadar. Tapi kebutuhan kita yang ada hubungannya dengan Allah langsung. Contoh misalnya nafas ini. Nafas kira-kira berapa menit kita bisa tahan?
Coba ibu tahan dulu napasnya beberapa menit. Ini yang berhubungan langsung dengan Rabb kita Allah Subhanahu wa taala, karena Allah menyatakan pada makna ini ruh. Aku akan tiupkan rohku kepadamu. Ini yang berhubungan langsung nih. Jadi kan secara ini kan, ya ini juga ciptaan Allah. Ini ciptaan Allah. Tapi kan tidak bisa langsung dengan Allah. Tapi napas ini nggak bisa ada yang ngatur ini. Nggak bisa ada intervensi manusia mengatur napas. Kalau bantuan itu, oksigen itu kan, maaf itu kalau ada orang yang sudah nasa, sudah apa ya, dan kita sudah ikhlaskan mereka dan dia sudah ikhlas, aku usah dikasih bantuan ini. Iya, karena banyak kita lihat juga itu, saya pengalaman masyarakat orang yang memang sudah pada akhirnya dia sudah ucapkan la ilaha illallah, karena tidak masih begini-begini, ditambah dengan pernapasan lagi. Akhirnya apa yang terjadi? Kita tidak tahu lagi apa intinya dari itu ucapkan. Padahal Nabi katakan maqala akhiru kalami la ilaha illallah dakhala jannah. Jadi saya tidak terlalu anjurkan itu ketika ada orang yang memang sudah siap menghadapi kematian, Masya Allah. Itu sebuah kegembiraan baginya. Jangan ditahan lagi dia punya hajatnya dia kepada Allah. Tapi ya, biasanya kalau di kedokteran itu kayaknya wajib itu ketika orang nazar, kayaknya wajib. Bahkan kayak kalau kita, nanti dia melanggar kode etik kedokteran itu kalau kita sangga itu. Ya, ini saya punya hak ini. Kenapa? Satu sisi kedokteran itu, kalau saya gitu, Allah Allah. Satu lihat itu dia ini membicarakan percaya dirinya terhadap hal itu. Artinya, ini kan saya bisa fasilitasi. Ya. Kedua, kita ingin menanamkan kepercayaan kepada dia supaya nanti mungkin dengan hal itu dia bisa terbantu. Padahal, Masya Allah, kalau orang yang sudah nasa, sudah sakaratul maut, kita tuntun dia, Masya Allah. Jadikan itu kata terakhir la ilaha illallah. Itu salah satu contoh. Bapak dan Ibu yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka betapa pentingnya kita merajut hidup ini dengan sebaik-baiknya, menata kehidupan kita ini dengan kehidupan yang soleh, ya, kehidupan yang sehat, kehidupan yang sehat, kehidupan yang soleh, kehidupan yang bertakwa. Karena apapun, sebanyak apapun harta yang Allah karuniakan kepada kita tidak sebanding dengan satu nilai takwa kita kepada Allah. Harta adalah bekal yang bagus, tapi tidak sejauh mana nilainya dengan ketakwaan sebagai bekal yang terbaik di hadapan Rabb kita Allah. Tidak ada apa-apanya. Sampai Allah sendiri yang mengaruniai kita nikmat yang begitu banyak di dunia ini. Ya, Allah pun memberikan nasihat kepada kita, memberikan masukan kepada kita, mengingatkan kepada kita. Fatasawwar, fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kamu, wahai fulan, wahai manusia, karena bekal yang terbaik adalah takwa. Salah satu takwa yang bisa kita jadikan sebagai barometer dalam kehidupan ini adalah, dalam menjalani hidup dunia ini adalah, jangan sekali-sekali kita mengambil haknya orang lain. Itu salah satu prosesi itu. Haknya orang lain dikembalikan, karena hal ini sangat berbahaya. Ya. Kan terkait dengan kezaliman. Nah, nanti seperti nanti di jembatan Siratul Mustaqim itu di depannya itu setelah menyeberang orang ada namanya kontara. Ya. Ada kontara di sana, ada jembatan, ada lapangan luas yang proses manusia itu akan dikumpulkan di sana, yang persoalan satu dengan persoalan lain akan harus diselesaikan di sana. Jadi persoalan makhluk, persoalan sesama manusia harus diselesaikan di sana. Tidak bisa melewati alam barzakh berikutnya tanpa diselesaikan urusan manusia di situ. Jadi sampai ulama nasihatnya kepada kita itu, ya wahai manusia, kalau kamu hidup di dunia ini jangan ada kamu baku tak salah dengan sesama makhluk, sesama manusia. Kalaupun terlanjur maka jadikan itu sebagai sarana untuk saling maafkan. Jadikan sarana untuk saling maafkan. Karena tidak ada manusia yang luput daripada dosa. Tidak ada manusia yang luput dari dosa. Oleh itu karena tidak ada manusia yang luput dari dosa, pasti kita punya salah semua, pasti kita punya banyak dosa semua. Sehingga kata Nabi SAW, sebaik-baik orang yang berdosa adalah orang yang bertobat.
Bahkan dalam riwayat lain, andaikan manusia itu tidak berdosa, andaikan manusia itu tidak melakukan kesalahan, ya, maka Allah akan datangkan makhluk yang ketika itu makhluk berbuat dosa dan dia minta ampun kepada Allah, maka Allah ampuni. Tetapi ingat, dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ulama katakan itu masih ada jalan yang terbaik untuk bisa kita mendapatkan ampunan. Sampai ulama diantaranya Sufyan Ats-Tsauri, dia katakan dalam kitab Tabihul Ghafilin, beliau katakan, andaikan saya punya kesalahan kepada Tuhanku Allah Subhanahu wa taala 70, maka itu jauh masih lebih mudah ya untuk mendapatkan ampunan daripada saya melakukan kesalahan kepada sesama manusia. Betapa tidak itu bebannya itu. Karena kalau kepada Allah saya taubat betul-betul, istighfar dengan sebanyak-banyaknya, taubat menyesali, tiga rukunnya taubat itu tadi, ya sudah terpenuhi. Tapi kepada sesama manusia, kalau saya tidak minta maaf kepada mereka, alam susah kita akan mendapatkan ampunan. Betapa tidak pentingnya kita memahami hak dan batasan-batasan kita selaku makhluk Allah Subhanahu wa taala. Maka alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini sekali lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang Allah karuniai kita nikmat yang Masya Allah kita tidak bisa menghitungnya, nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, tidak bisa menghitung. Maka tanamkan kesyukuran yang cukup ya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena syukur itu adalah jembatan kita menuju Rabb kita Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam suatu keterangan bahwa syukur itu adalah makam tertinggi seorang hamba yang menuju kepada ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Syukur itu adalah makam tertinggi ya terhadap seorang hamba yang berjalan menuju ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka jadikan kita sebagai hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat-nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Ya, apakah itu nikmat rumah seperti ini ya, Masya Allah, ini kayaknya rumah baru ya, rumah baru. Masya Allah. Sudah berapa lama ditinggal ini? Belum, baru jadi. Alhamdulillah. Ya, salah satu tanda kebahagiaan umat Muhammad SAW dan Nabi SAW ya, diberikan apa namanya, rumah yang lapang. Rumah yang lapang itu salah satu tanda kebahagiaan umat Muhammad SAW. Hadis yang saya katakan. Kemudian tetangga yang soleh, kemudian istri yang soleh. Jadi istri yang soleh, tetangga yang baik, ya, rumah yang lapang. Ya. Rumah yang lapang ini pun masih bisa dimaknai ya, masih bisa dimaknai. Artinya bukan berarti rumah yang lapang, rumah yang luas. Artinya 100 kali 100 atau 20 kali 30, kamarnya ada 30, kamarnya ada berapa macam-macam. Ya, yang namanya rumah yang lapang ini adalah hati yang lapang atau penghuni yang lapang ketika Allah karunia nikmat seperti itu. Ya. Itulah yang kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu salah satu tanda kebahagiaan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang ketika Allah Subhanahu wa taala kita karuniai rumah yang lapang. Alhamdulillah, mungkin rumahnya ya 5 kali 6 tetapi lapang hatinya orang yang menghuni. Masya Allah, luar biasa. Ini yang kita inginkan semua. Jadi mudah-mudahan nikmat yang Allah karuniakan kepada kita semua ini bisa jadi sarana untuk bisa kita lebih banyak sujudnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena insya Allah ketika kita diberi tempat untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, inilah tempat yang paling mulia. Ya. Karena rumah itu adalah salah satu sarana untuk bisa kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan rumah itu adalah tempat yang paling dekat hubungannya seorang perempuan dia kepada Rabbnya. Ya, rumah itu. Ya. Bahkan jauh lebih tinggi nilainya ketika seorang perempuan itu dia lebih mendekatkan dirinya di rumah untuk sujud kepada Allah dengan tempat-tempat yang lain. Begitulah prioritas. Maka alhamdulillah kita bersyukur Allah Subhanahu wa taala karunia kita tempat yang insya Allah lapang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu pada kesempatan yang berbahagia ini, dari itulah yang kita sampaikan. Mudah-mudahan bisa menjadi peringatan buat diri saya sendiri bahwa kita perlunya banyak-banyak bersyukur dengan nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Ya, sehingga
ketika syukur kita tingkatkan, maka insya Allah akan tambahkan nikmat itu. Demikianlah benar-benar dari Allah yang kurang dari hati kalian berbahagia dan kalian ada kami yang tambahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersama-sama mendengarkan tausiah yang telah disampaikan oleh Ustaz. Mungkin bisa kita nantinya amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari dan meningkatkan kita untuk meningkatkan kualitas hidup, bagaimana mensyukuri nikmat yang Allah berikan, baik nikmat lahir maupun nikmat batin, sehingga kita menjadi umat yang terbaik sebagaimana yang diajarkan oleh Allah dan Rasul. Ya, untuk menyempurnakan majelis taklim ini mungkin kita sempurnakan dengan doa. Mohon kesediaannya Pak Ustaz lagi untuk pimpin kita dalam doa, setelah itu istirahat. Iya, baik, terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu jamaah rahimakumullah. Mari kita berdoa sesuai dengan iman kita yang satu, banyak masing-masing. Kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, kiranya tausiah yang disampaikan oleh Ustaz Jupri tadi bisa kita resapi, kita dalam kita amalkan, dan yang penting adalah kita sampaikan. Amin. Kiranya doa kita dijabah, insya Allah menjadi karunia buat kita semuanya. Amin. Mari Bapak Ibu kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan na'imin. Amin. Hamdan syakirin. Amin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah ya Fattah ya Razzaq. Amin. Ya Hayy ya Qayyum ya Mujibus Shailin. Amin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana abrar. Amin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya Allah, ya Tuhan kami, bukalah pintu rahmat buat kami semua ya Allah, pintu kesehatan, keselamatan, dan pintu ketenangan batin. Ya Allah, ya Tuhan kami banyak dosa dan kesalahan ya Allah, banyak kerugian ya Allah, maka bukalah juga untuk kami semua. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kepada kami ya Allah perhiasan hidup yang mulia, berupa lisan yang pandai berzikir, hati yang pandai bersyukur, dan jasmani yang senantiasa jauh dari maksiat. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan kami ahli ibadah ya Allah, ahli Quran ya Allah, ahli khairat ya Allah, dan ahli segala perbuatan kebajikan. Ya Allah, ya Tuhan kami, beri kami karunia-Mu ya Allah, pandai bersyukur segala nikmat-Mu ya Allah. Berupa nikmat segala yang begitu tidak kami bisa menghitungnya. Dan izinkan kami ya Allah ya Tuhan kami untuk bisa beribadah sebaiknya, untuk menyembah dan mengharap kepada-Mu. Ya Allah ya Tuhan kami, tundukkan hati kami ya Allah untuk tunduk kepada aturan Allah dan Rasul-Nya. Ya Allah ya Tuhan kami, berikan ketaatan ya Allah untuk bisa menikmati dunia ini dengan segala keperluannya, dan berhati-hati untuk bisa menyiapkan bekal menyongsong hari kemudian yang tidak ada penghulunya. Ya Allah ya Tuhan kami, alhamdulillah ya Allah, syukur kepadamu telah rumah termasuk di rumah baru. Kiranya rumah ini ya Allah membuka kelapangan hati dan pikiran tuan rumah serta keluarganya. Jadikan rumah ini Allah rumah ini diberkati dan mendapat karunia dari-Mu, dan senantiasa ya Allah hiasi rumah ini dengan penuh kesakinah mawaddah warahmah, penuh dengan usia yang panjang dan penuh berkah. Dan ya Allah ya Tuhan kami, jadikan kami semua ya Allah hamba yang pandai bertobat dan pandai berterima kasih kepada-Mu, dan juga mensyukuri nikmat-Mu. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa da'wana
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Terima kasih atas bimbing doanya oleh Ustaz Armin. Mudah-mudahan selalu mendapat keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, acara selanjutnya acara istirahat di mana saya tuan rumah dalam hal ini Ibu Nafisa dan suami telah menyiapkan hidangan. Untuk itu mari kita awali dengan doa makan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina azabannar. Amin. Ya, dipersilakan Pak Ustaz untuk menikmatinya.